Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah masih semangat pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya anak-anak. Ada yang mau mimpin doa? Oke, silakan Mbak. Siap, Bram. Kepada Bapak Guru, Bapak Bram. Kak Bram, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, silakan duduk anak-anakku. Ya, dengan berdoa tadi, semoga kita nanti diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan manfaat untuk kedepannya. Ya, amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya anak-anakku, untuk mempersingkat waktu, hari ini nanti saya akan absen dulu. Nah, absennya yang pasti nanti akan saya hitung saja untuk mempersingkat waktu. Tetapi kalian juga nanti harus mengisi Google Form yang akan saya berikan pada kalian. Apakah sudah ngisi G-Form yang sudah saya bagikan? Sudah. Alhamdulillah, nanti pastinya lembar presensi yang kalian kirimkan lewat G-Form nanti buat arsip buat Pak Derajat, gitu ya. Oke, biar tambah semangat anak-anakku, saya akan menanyakan kabar kalian. Nah, nanti Pak Guru akan tanya, gimana kabar anak-anak? Gimana kabar kalian anak-anak? Kalian menjawab, baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu. Yang keras ya anak-anak ya. Bisa dipraktekkan? Oke, kita praktekkan ya, pelan-pelan dulu ya. Saya coba ya. Baik. Gimana kabar kalian anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, saya ulangi satu lagi. Sekali lagi, nanti yang keras, yang semangat. Oke? Oke. Siap? Gimana kabar kalian anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, pada masa pandemi ini kalian tentunya juga harus selalu menjaga kesehatan. Caranya gimana anak-anak? Yang pertama, selalu berolahraga secara teratur. Yang kedua, kalian juga harus makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, harus istirahat yang cukup. Nah, selanjutnya juga harus menerapkan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, protokol kesehatan itu diantaranya yaitu 1, selalu memakai masker bila bepergian. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Ya. Dan yang ketiga, kalian antara satu dengan yang lainnya harus jaga jarak minimal 1 hingga 1,5 meter. Begitu anak-anakku, paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya anak-anakku, nanti kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal, yang mana waktu yang akan direncanakan yaitu 50 menit. Nah, dalam 50 menit ini nanti kita semua yang ada di sini melaksanakan pelayanan tentang bimbingan klasikal itu. Kira-kira sanggup nggak kita nanti akan melaksanakan bimbingan klasikal selama 50 menit? Sanggup anak-anak? Sanggup. Alhamdulillah, kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian dulu. Karena tadi kalian sudah sanggup untuk melaksanakan bimbingan klasikal ini selama 50 menit,
Jadi di sini nanti ada aturan-aturan yang akan kita lakukan. Yang pertama, siswa nanti atau peserta didik dituntut aktif dalam mengeluarkan pendapatnya, aktif dalam memberikan masukan, saran, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, aturan yang kedua yaitu nanti kalian semua atau peserta didik yang ada di sini nanti itu kalian diberikan kebebasan yang seluas-luasnya, bebas mengeluarkan pendapat, bebas ekspor terhadap suatu pertanyaan atau masukan, tetapi kalian juga harus menerapkan etika kepada orang lain, menghormati pendapat orang lain. Kemudian aturan yang ketiga, apabila nanti ternyata ada di antara kalian yang belum paham atau belum jelas, itu nanti akan ditampung terlebih dahulu, kemudian akan diberikan jawaban untuk pertemuan berikutnya. Kemudian yang keempat, aturan yang keempat, kita nanti pastinya akan melewati 3 tahap. Yang pertama tahap pembukaan, yang kedua tahap inti, dan yang ketiga tahap pengakhiran atau tahap penutup. Pada kesempatan ini Pak Derajat akan memberikan materi tentang sekolah lanjutan setelah lulus SMP sesuai bakat minat siswa. Nah, kenapa Pak Derajat menyampaikan materi tersebut? Karena didasarkan oleh need assessment atau angket yang sudah saya berikan kepada kalian kemarin, ternyata ada hasil yang sudah kami dapatkan. Ternyata kalian membutuhkan informasi pengetahuan tentang sekolah lanjutan setelah lulus SMP sesuai dengan bakat minat. Nah, kemudian Pak Derajat sebagai guru BK memfasilitasi kalian berupa pelayanan bimbingan klasikal dengan bidang karir. Kira-kira dari materi tadi ada pertanyaan nggak anak-anak? Oh, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Andres, ingin bertanya tentang pengertian bakat dan minat itu apa ya? Oh baik, pertanyaan luar biasa Mas Andres. Sebelum kalian menjawab pertanyaan dari Mas Andres, nah, agar kita mempunyai gambaran dalam menjawab, mari kita simak video berikut ini. Nah, kira-kira tadi pertanyaan Mas Andres tanya tentang pengertian apa itu bakat, apa itu minat. Nah, dari pertanyaan Mas Andres tadi barangkali ada yang bisa menjawab atau menanggapi, silahkan, boleh, silahkan. Ya, iya silahkan, Mbak. Bakat adalah kemampuan yang bersifat potensial, yang menunjukkan kemampuan di atas rata-rata, yang sudah dapat diidentifikasi secara alami dan perlu dilatih agar mencapai hasil yang maksimal. Sedangkan minat adalah perasaan senang terhadap suatu kegiatan yang menunjukkan rasa untuk selalu mengikutinya. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Mas Alia. Setelah kalian mengerti tentang pengertian arti bakat minat, maka di sini nanti kalian akan atau capaian yang akan kita raih pada pagi hari ini. Nah, yang pertama tujuan umum. Ya, tujuan umum yaitu bagaimana nanti peserta didik mampu memilih sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Yang kedua yaitu tujuan khusus, yang mana tujuan khusus ada tertera di depan ini, yaitu yang pertama mampu mengkarakteristikkan masing-masing sekolah, itu sama dengan mampu membandingkan masing-masing sekolah lanjutan. Yang kedua itu mampu merancang atau merencanakan sekolah lanjutan yang ingin kalian raih pada kesempatan nantinya. Setelah kalian mengetahui tujuan umum dan tujuan khusus, maka
kita nanti akan memasuki tahap inti anak-anak. Nah, gimana anak-anak? Siapkah kalian memasuki tahap inti? Siap. Alhamdulillah, ternyata kalian sudah siap. Nah, begitu kalian nanti masuk ke tahap inti, akan saya bacakan langkah-langkah untuk memasuki tahap inti. Yang pertama, kalian nanti pastinya akan diberikan ruangan. Nah, sudah tepat ini ruangannya ya kalian ya. Yang kedua, siswa dikumpulkan. Ini sudah dikumpulkan dalam kelas. Dan yang ketiga, nanti kalian akan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berpendapat, memberikan masukan, saran. Tetapi ingat, etika tetap kalian terapkan. Menghormati pendapat orang lain tetap kalian masukkan. Dan yang terakhir, kalian nanti wajib untuk menyimpulkan pada materi pada pagi hari ini. Begitu ya anak-anak ya? Jelas ya? Jelas. Baik, setelah kalian tadi melihat langkah-langkahnya, maka biar jelas nanti akan kalian mendapatkan sekolah lanjutan, maka bolehlah kalian melihat video berikut ini. Disimak baik-baik ya anak-anak, itu nanti pastinya akan menjadi pilihan kalian untuk kedepannya, yaitu sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Di SMK, di SMA juga terdapat 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Nah, di SMK banyak sekali jurusan bidang keahlian yang bisa dilihat. Dan di madrasah juga ada penerapan dalam pendalaman bidang agama, fikih, hadis, dan sebagainya. Nah, ini ya, ada beberapa SMA yang memiliki program jurusan ya, baik IPA, IPS maupun Bahasa. Di SMK tadi sudah terlihat beberapa keahlian. Mungkin barangkali nantinya ada yang berminat di SMK, dan kemudian nanti ada di Madrasah Aliyah atau MA. Ini pendalaman di bidang keagamaan Islami. Nah, ini ada peluang ya, dari SMA maupun madrasah berpeluang untuk ke perguruan tinggi. Ada jurusan IPA, bisa kalian lihat di atas ya anak-anak, bisa dipahami. Jurusan IPA, ini ada jurusan IPS dan Bahasa. Dan ini SMK ya, ini juga ada lulusan SMK, contoh-contoh dari jurusan, silahkan untuk dipahami juga ya, baik SMA, SMK maupun Madrasah Aliyah. Oke. Ini yang pertama yang pastinya untuk tujuan di masa depan ya, mulailah kalian mengenali potensi dan minat yang kalian miliki, tentukan pilihanmu, raih prestasi mungkin ya.
Saya rasa itu ya video yang disampaikan mungkin bisa memberikan pemahaman buat kalian semua. Oke, baik anak-anakku, dari tayangan video tadi yang sudah kalian lihat, Pak Derajat ingin bertanya kepada kalian ya, kemanakah kalian nantinya setelah lulus SMP ya untuk sekolah lanjutan? Barangkali ada yang mau memberikan pendapatnya, silahkan. Oh, oke Mas, silahkan Mas. Oh, SMK. Oh ya, terus alasannya apa? Di SMK lebih banyak prakteknya daripada teori, dan di sana saya akan mengambil jurusan teknik mesin. Oh, bagus sekali. Tepuk tangan semuanya dulu ya. Ya, dari Mas siapa tadi Mas? Oh, dari Mas Bagas tadi menyampaikan keinginannya untuk masuk SMK dalam jurusan teknik mesin ya, karena dia ingin cepat kerja. Nah, dari pendapat Mas Bagas tadi pengen masuk SMK ya. Mungkin barangkali ada yang lain untuk melanjutkan sekolah lanjutan kemana? Ada yang lain? Silakan Mbak. Saya ingin melanjutkan ke SMA dengan jurusan IPA karena ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Oh, bagus sekali. Tepuk tangan dulu ya. Ini ya. Tadi dari siapa Mbak? Mbak Salma. Mbak Salsa tadi punya keinginan untuk masuk SMA agar dia ke perguruan tinggi ya. Berarti ingin punya cita-cita? Ingin menjadi apa? Alhamdulillah ya, bagus ya. Tepuk tangan lagi. Ingin menjadi dokter anak-anak ya. Nah, dari dua teman tadi ada yang sudah masuk SMA, ada yang sudah masuk SMK. Nah, barangkali dari kalian yang ingin masuk selain SMK atau SMA, silahkan siapa? Oh, silakan Mas. Namanya siapa Mas? Mas Siva. Oke, silakan. Saya ingin masuk ke sekolah madrasah ya. Iya. Karena ingin jadi Seorang Ustadz. Bagus sekali, tepuk tangan dulu ya. Nah, bagus sekali tadi ya. Mas Siva tadi ingin masuk ke MA Madrasah Aliyah, ingin mendalami bidang bahasa pastinya ya. Oh, berarti ingin menjadi ustadz anak-anak, ahli surga anak-anak ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi sekali lagi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian sudah mampu memilih dari 3 sekolah, yaitu baik SMA, SMK maupun Madrasah Aliyah. Nah, kemudian pastinya kalian juga harus membandingkan itu apa? Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sekolahan, baik SMA, SMK maupun Madrasah Aliyah. Nah, kira-kira dari kalian mampukah kalian membandingkan antara sekolah satu dengan yang lainnya? Silahkan, barangkali ada yang bisa berpendapat ya, silahkan. Namanya dulu. Namanya Lisa. Siapa? Lisa ya. SMA difokuskan untuk masuk perguruan tinggi. Materi yang dipelajari pun lebih luas. Iya. Sedangkan SMK difokuskan untuk dunia kerja, materi yang dipelajari hanya fokus pada satu bidang. Sedangkan MA pendalaman materi keagamaan lebih dalam. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Mbak Lisa dulu ya. Jempol Mbak Lisa ya. Tadi Mbak Lisa menjawab bahwasanya kelebihan dari SMA tadi yang dipelajari banyak sekali nggih. Yang kedua, mampu untuk ke perguruan tinggi melanjutkan ya. Untuk SMK kelebihannya langsung kerja, menguasai dalam satu bidang. Dan untuk ke madrasah atau MA ya Mbak Lisa, tadi mendalami bidang keagamaan atau religi. Betul ya Mbak Lisa, seperti ya? Oke. Barangkali ada yang lainnya. Tadi udah kelebihan sudah. Mungkin kelemahan mungkin. Oh, sudah silakan. Baik. Kekurangan SMA. Namanya dulu siapa? Nisa. Oh, Nisa. Kekurangan SMA sulit untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Iya. SMK sendiri sangat terbatas dalam pilihan kuliah. Dan MA penguasaan ilmu selain ilmu agama kurang maksimal. Oh, bagus sekali. Tepuk tangan lagi buat teman kalian. Ya, bagus sekali ya. Nah, tadi disampaikan oleh Mbak Nisa tadi bahwasanya kekurangan dari SMA apabila sudah lulus dari SMA sulit untuk mencari kerja karena itu masih berupa teori ya. Kalau di SMK tadi ya itu hanya dikuasai hanya satu bidang tadi ya. Dan yang untuk Madrasah Aliyah itu bidang yang lainnya kurang maksimal karena yang didalami hanya ilmu agama saja ya.
Sudah luar biasa kalian, sudah mampu membandingkan antara SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Nah, kemudian anak-anakku, setelah kalian mampu membandingkan antara SMA, SMK, maupun madrasah aliyah, pastinya kalian mempunyai rencana untuk melanjutkan sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Pastinya sesuai dengan bakat minat. Nah, mungkin dari kalian bisa berpendapat yang sudah mempunyai rencana, silakan. Ya, silakan. Namanya, Mbak? Nama saya Arin. Rencana untuk sekolah lanjutan adalah yang pertama, sekolah lanjutan harus memiliki tujuan yang jelas dan prospek yang jelas. Yang kedua, sekolah yang dituju harus sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Dan yang ketiga, kualitas sekolah dan fasilitas sekolah itu sendiri. Bagus sekali, Mbak Arin, Mbak Istifarin tadi ya? Iya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Istifarin ya. Jawaban yang luar biasa ya. Rencana tadi Mbak Istifarin tadi memilih sekolah lanjutan, rancangannya yaitu yang pertama, sekolah itu harus punya tujuan yang jelas ya. Yang kedua, mempunyai fasilitas yang bagus ya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Sesuai bakat dan minat. Baik ya, dari Mbak Istifarin tadi sudah memberikan pendapatnya tentang rencana rancangan untuk sekolah lanjutan. Nah, barangkali ada yang mungkin bisa menambah dari jawaban dari Mbak Istifarin, silahkan. Oh, silahkan Mas, namanya Mas? Saya Fadil, Pak. Oh, Mas Fadil, silahkan Mas Fadil, pendapatnya. Reputasi sekolah yang dituju. Oke, reputasi. Yang kedua, sekolah memiliki kegiatan pengembangan. Oke, pengembangan. Juga disesuaikan dengan ekonomi atau latar belakang keluarga. Oke ya. Yang keempat, sekolah lanjutan berada di lingkungan yang bagus. Oh, bagus sekali jawaban Mas Fadil jadi ya. Oke, tepuk tangan buat Mas Fadil. Ya, jawaban Mas Fadil tadi melengkapi jawabannya Mbak Istifarin ya. Jawaban Mas Fadil tadi harus sesuai dengan tingkat ekonomi keluarga. Tuh, disesuaikan dengan harus punya reputasi. Sekolah itu punya reputasi yang luar biasa. Yang ketiga, sekolah itu harus di lingkungan yang baik, tidak ada lingkungan yang banyak sekali hal yang tidak nyaman di situ, tidak konsentrasi belajar. Nah, jawaban Mas Fadil itu luar biasa sekali dan lengkap sekali. Nah, karena kalian nanti sudah mampu bisa menjawab pertanyaan dari awal sampai akhir, baik memilih, membandingkan, dan membuat rencana, pastinya kalian nanti akan menuangkan jawaban tersebut pada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah saya bagikan di kalian dan sudah saya berikan di lewat grup G-Form-nya ada di situ. Nah, nanti ada bukti fisik dan nanti juga ada menjawab di G-Form. Nah, barangkali nanti kalian pasti akan menjawabnya, tetapi sebelum dijawab pastinya kalian menjawab LKPD otomatis sekalian untuk menyimpulkan. Apabila nanti kalian bisa menyimpulkan dan bisa menjawab LKPD, kalian nanti akan saya beri hadiah. Hadiahnya apa? Yaitu makan gratis. Bolehlah dari apa itu? OPY atau depan itu namanya siapa apa? Hah? Rocket Chicken. Nah, nanti ada gratis dari saya ya. Nanti Pak Guru akan memberikan hadiah buat kalian yang mampu mempresentasikan, tidak usah maju, cukup berdiri saja. Saya Pak Guru. Nah, ya, kira-kira siapa yang mau mempresentasikan tentang LKPD tadi? Barangkali siapa? Kamu berani? Oke, silahkan, salah satu saja boleh pertanyaannya ya. Nama dulu. Ya, nama pastinya. Nama saya Helena. Hal yang harus diperhatikan dalam memilih sekolah lanjutan harus disesuaikan dengan bakat minat siswa, disesuaikan dengan ekonomi keluarga, prospek kedepannya, kualitas sekolah dan fasilitasnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Helena. Silakan duduk Mbak Helena. Oke ya. Tadi sudah disampaikan presentasi tentang LKPD. Nah, sekarang silahkan untuk salah satu siswa mempresentasikan kesimpulan apa yang bisa kalian tarik dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Silahkan. Silahkan untuk menyampaikan pendapatnya tentang kesimpulan. Nama saya Kesia. Yang pertama adalah siswa dalam memilih sekolah lanjutan harus disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Yang kedua adalah siswa harus mampu membandingkan kelebihan dan kekurangan sekolah lanjutan yang akan dipilih. Yang ketiga adalah siswa harus
mempunyai rancangan yang bagus. Bagus sekali. Bagus, tepuk tangan buat Mbak Kesia. Ya, tadi ditarik kesimpulan oleh Mbak Kesia. Yang pertama, dalam menentukan sekolah lanjutan disesuaikan dengan bakat minat. Kemudian juga mampu membandingkan sekolah satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, dalam memilih sekolah lanjutan kita perlu rencana yang kita susun untuk mendapatkan sekolah lanjutan yang baik. Nah, dari kesimpulan tadi yang ditarik oleh Mbak Kesia, maka berakhir pula tahap inti pada bimbingan klasikal ini. Nah, karena kita berakhir tahap ini, maka tahap berikutnya yaitu tahap pengakhiran atau tahap penutup. Nah, anak-anakku, di tahap penutup ini pastinya Pak Derajat akan menyampaikan rencana tindak lanjut ke depannya. Jadi yang pertama, nantinya kalian akan mengisi angket orang tua dan anak yang dipakai untuk rekomendasi dibawa ke sekolah masing-masing, yang mana isinya disesuaikan dengan nilai kalian semester 1 sampai dengan 5, nilai IQ kalian dan pendapat dari orang tua. Nanti kalian kesepakatan dengan orang tua mau melanjutkan ke SMA atau SMK atau madrasah aliyah, itu keputusannya ada di kalian dengan orang tua. Itu ya anak-anakku. Nah, pesan Pak Derajat di sini yang pasti nantinya kalian supaya mendapatkan sekolah lanjutan yang kalian inginkan dan mendapatkan sekolah sesuai dengan bakat dan minat kalian, tidak dengan keterpaksaan, dan pastinya sesuai dengan cita-cita kalian. Ya, amin amin ya robbal alamin ya. Dengan begitu Pak Derajat akan mengakhiri pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum ditutup silahkan untuk pimpin doa untuk penutupan. Oh, baik, silahkan tutup ya. Ya, Prof. Kepada Bapak Guru Hernanda, silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Sebelum saya akhiri, saya punya pepatah buat kalian, buat masukan ya. Sekolah yang kalian inginkan itu bukan karena kebetulan saja ya. Itu pastinya kalian inginkan dengan doa dan perjuangan kalian. Pastinya itu pasti doa dari orang tua kalian. Ya, maka dari ini kalian harus semangat dalam memperoleh sekolah lanjutan, dan saya yakin lakukanlah yang terbaik untuk sekolah lanjutan. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya.